Terus akhirnya saya kebelit mau pipis ke rest area. Gak jauh dari situ rest area. Saya minggir tuh ke rest area. Terus ada security biasanya yang markirin gitu. Pak, toilet untuk mobil kecil sebelah mana gitu? Sebelah sana deh. Kosong aja nih, habis ngedrop. Loh, kok kosong Pak? Saya nengok, Masya Allah, udah gak ada. Kayak dia tuh kayak nggak terima gitu, saya tegur, jangan main jalan gini. Masih gini terus gini. Terus masih ngeliatin terus. Saya juga ngeliatin. Maksudnya anak kecil tuh masih dikasih orang tua, dikasih tahu yang baik. Malah ngeyel gitu ya. Iya. Saya gitu. Padahal terus habis itu saya nengok kayak gini, udah sepi. Terus saya gas, masuk gigi gas pertama itu selip. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Lah ini kenapa ini? Jadi deg-degan saya. Lah kok langsung sepi ya? Lah ini tadi bocah banyak banget. Mana ini? Tambah deg-degan. Wah maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Silakan, please. Jadi saya gabung ke taksi online itu kurang lebih tahun 2017 bulan Oktober. Lama juga kayaknya nih. Ya, terus pengalaman saya itu yang pertama kali masuk taksi online kan waktu itu kan masih semangat-semangatnya. Terus masih banyak bonusnya juga. Jadi bonus tuh dulu itu setiap kita dapat penumpang, ibarat kata udah penumpang 15, bonusnya itu 300.000. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam kalau nggak salah itu dapat 300.000 kalau kita dapat 15 penumpang. Lah makin lama kesini kan fisik drop, masih kurang kuat gitu. Jadi kecapean saya, dan penumpang terakhir itu saya di apartemen Rasuna, saya inget tuh di apartemen Rasuna Kuningan. Rasuna Kuningan, habis ngedrop di apartemen, saya itu keluar belok kiri, sampingnya itu ada tengah kalinya gitu ya. Saya agak minggir gitu. Terus minggir gitu itu security lewat. Yang saya dengar tuh, "Bang, jangan lama-lama," gitu, suruh jalan gitu. Kadang memang sih taksi online itu kadang kalau berhenti minggir gitu bikin macet jalanan, tapi kan itu malam ya. Kok ini ditegur nggak boleh lama-lama, ya udahlah gitu. Saya ngantuk banget, mau kopi nggak ada yang jualan kopi, biasa Starly keliling gitu, kopi keliling. Saya istirahat sebentar, dan di istirahat saya itu tahu-tahu tuh saya tuh kebangun kedinginan. Nah ini kok di rumput. Ini kok di rumput ini. Saya kok bangun di rumput. Saya istilahnya ngumpulin nyawa dulu. Lah saya di mana kok di rumput? Saya melek gitu tuh. Saya lihat itu nggak jauh dari saya itu 50 meter kurang lebih. Mobil saya ada di situ. Kok saya di sini? Seingat saya tidur di mobil. Kok di sini gitu? Dan sebelah saya kan tembok agak 1 meteran lah, tembok gini 1 meteran gitu. Terus security lewat lagi. Terus habis itu security-nya, udah ayo jalan-jalan. Sambil saya udah masuk mobil, baru security-nya cerita. Kemarin sopir taksi juga dipindahin agak masuk gitu. Makanya di sini tadi saya bilang jangan lama-lama kalau malam, sering iseng gitu. Lah terus saya bilang gitu, saya nengok gitu. Iya ya, ternyata itu kuburan itu Chinese, Bong Cino ya kalau orang ini. Kuburan orang-orang Cina yang gede-gede gitu. Masa Pak? Iya, ya udah jalan aja jalan. Saya nggak berani lewat situ, ngurus situ. Dan saya ingat-ingat itu. Jadi kalau saya secapek apapun jangan istirahat di situ gitu. Mending saya ngopi apa olahraga apa biar melek gitu. Itu pertama kali pengalaman saya itu, gara-gara ngejar
biar tupo istilahnya. Iya benar. Biar 15 strip ya. Biar 15 strip. Nah itu kejadian di tahun berapa nih Om? Kalau boleh tahu. Itu 2017, baru-barunya sebulan dari saya nari. Gitu. Baru banget ya. Baru banget ya. Jadi pas semangat-semangatnya. Iya, benar, tapi kan lama-lama jadi energinya turun-turun gitu. Dan tambah lagi peraturan Grab sekarang tambah ribet. Iya. Terus pengalaman yang kedua tuh saya ingat juga tuh. Ada pengalaman lagi. Jadi pengalaman yang ini, saya itu waktu itu masih taksi online juga masih rame-ramenya. Jadi mungkin dia ngajak driver pada kerja gitu, orang juga banyak minat ke taksi online gitu. Jadi habis belum ngedrop, saya itu dapat lagi. Jadi kalau saya masuk tepatnya di perumahan Metro Pondok Indah. Habis saya masuk biasa nyerahin KTP. Habis itu, Pak, saya ngedrop. Ya, saya ngedrop tuh nggak jauh dari security. Habis itu belum ngedrop, dapat lagi, masuk lagi tuh, twing gitu, masuk. Weh, istilahnya kalau kita bilang itu order maraton. Order maraton. Jadi ini udah selesai, terus saya tanya ini sesuai lokasi ya, saya bilang itu. Iya Pak, ini saya di perumahan ininya. Oh iya Pak, dia di situ blok S16. Oh, blok S1 nomor 6 mungkin, blok S1 nomor 6. Oke. Habis itu blok S16. Terus saya urutin tuh, oh ini blok S. Nah, ya udah nih blok S. Blok S1 terus nomornya tuh. Oh ini. Loh, tapi kok rumah kayak nggak berpenghuni gitu, kayak rumah kosong gitu. Tapi di situ ada kayak di atas tuh kayak orang ngelongok kayak gitu. Terus habis itu dia tingkat, tahu sendiri Pondok Indah rumahnya gede-gede. Yang di sebelah sana ngelongok gitu. Mungkin ini nanya itu taksi online-nya udah datang tuh. Tapi kok rumah kayak nggak berpenghuni, kayak rumah nggak terurus gitu. Kayak nggak kerawat gitu. Nggak kerawat. Dan di pintu gerbangnya kayak nggak pernah kebuka, banyak ilalang-ilalang. Tapi nggak masalah, mungkin orangnya seneng ini kali, pepohonan alam-alam liar kayak gini gitu. Ya udah saya tungguin tuh. Terus habis itu kok cuma nengok doang, yang lantai 1, 2 gitu, nengok gitu, kelibet gitu. Ini lagi, terus habis itu di atas lagi di kaca itu kayak merhatiin kita, kan ada bayangannya gitu, kaca hitam gitu. Nengok kayak gitu. Habis itu dia jalan tuh kayak ngeliatin saya terus. Kayak gini, dia jalan kayak gini. Lah, kok nggak ada responnya ini, udah 5 menit. Biasanya kalau saya di atas 5 menit tuh bisa dibatalin. Jadi kalau kita batalin, performa nggak turun. Istilahnya penumpang nggak datang gitu. Kita performa nggak turun. Kayak orderan fiktif lah gitu. Tapi nggak ada respon, saya telepon juga nggak diangkat gitu kan. Habis itu 5 menit lebih lah, mau saya batalin, tapi sayang banget saya udah di lokasi. Kalau orang iseng kan biasanya 5 menit udah dia yang batalin. Gitu, kadang ntar muncul lagi buat ngejar itu kayak orderan fiktif itu tadi. Kayak ngejarin skema driver gitu ya. Biar dia dapat bonus. Tapi ini kok enggak gitu. Habis itu ada security. Ada yang bisa bantu Pak? Udah ngedropnya? Iya Pak, tapi ini saya dapat lagi Pak. Ini blok S kan Pak? Blok S1 nomor 6. Iya, blok S1 nomor 6. Atas nama siapa? Atas nama Pak David gitu kan. Oh, David bukan di sini dah kayaknya. David itu di blok S nomor 6. Kali ini blok S nomor 1. Nomor 6 gitu. Mungkin itu kebalik kali. Setahu saya ini rumah kosong. Udah beberapa tahun kosong. Itu kata security-nya. Kata security-nya, kosong nih Pak, nggak ada penghuninya. Lah, nggak apa penghuninya, wong tadi itu aja mondar mandir. Tadi ada Pak. Oh yang benar, di sini aman, nggak pernah ada maling, nggak ada penyusup, pemulung apa-apa, nggak ada yang berani masuk gitu. Oh iya ya, masuk aja tinggal KTP gitu. Jalan aksesnya 1 doang katanya. Kok tapi ada orang muda-muda. Saya nengok lagi tuh, sepi. Wah, terus security-nya, kalau sini ada orang, ini pintu gerbang otomatis kegeser apa. Ini kan ilalang-ilalang semuanya. Iya ya Pak ya. Ini Pak David ini setahu saya blok S6.
nomor 1. Kalau ini kan blok S1 nomor 6 kebalik ini. Kebalik ya. Coba deh ke sana deh gitu. Saya kan apal dia gitu. Ya udah saya ke sana. Benar tuh, sampai blok S6 nomor 1 pas langsung nomor 1-nya itu bilang itu, "Pak, lama banget." Lah, tadi katanya ini bloknya. "Oh iya, saya salah ketik ya Pak, mohon maaf ya Pak," dia bilang gitu. "Pantesan saya nunggu lama." "Iya, tadi saya telepon nggak diangkat." "Iya Pak, ada telepon masuk," dia bilang gitu. Dia lagi teleponan. "Oh iya udah, yang penting ketemu." "Bapak berarti ke alamat ini ya?" "Iya, ke alamat itu." Nah, kita sambil iniin saya. "Oh ini Pak, ke alamat ini. Ini rumah kosong loh Pak, lama Pak." Nah, kata yang penumpang aslinya nih ya? Iya, penduduk situ kan. Cuman beda blok saja, blok S1 sama S6. Ini yang pernah diceritain loh kan, penumpangnya 2 cerita Kak Adi. Ini yang pernah diceritain Papa nih. Ini yang ada penghuninya iseng kayak gitu, tanda kutip. Dulu pernah ada orang nasi goreng pesen 4 ke situ, udah dibuatin, orangnya di belakang pagar pesen 4 gitu, udah dibuatin, ternyata ditunggu ketok-ketok nggak ada orangnya. Gitu. Terus usut punya usut, katanya di situ itu keluarga berempat tuh mati bareng. Jadi katanya itu anaknya tuh mau mandi air panas biasa anak kecil, itu nggak sengaja anaknya itu numpain, kesiram, dan itu kan air mendidih katanya, sampai langsung meninggal di tempat. Yang berdua itu kesiram itu, namanya anak kecil pada bermain tuh, sampai mati langsung itu air panas. Terus orang tuanya itu mungkin merasa bersalah, bunuh diri. Dan bapaknya kan pulang kantor, itu nggak tega itu ikut bunuh diri. Jadi ikut ikut merasa bersalah atau gimana, ikut itu. Tapi setelah kejadian itu di situ sering iseng gitu. Dan itu rumah itu nggak bertuan. Jadi menurut itu saudaranya kemana nggak ada yang tahu gitu ya. Makanya di situ masih utuh, dan sering orang ada sesosok yang mondar-mandir di situ gitu. Wah, berarti ngeri juga ya, banyak yang iseng. Iya, tapi dia isengnya cuma iseng kayak gitu, nongol kayak gitu. Mungkin tanda kutip mau minta doa atau gimana kayak gitu mungkin gitu. Terus ceritanya ada lagi nih, saya cerita lagi pengalaman misteri lagi. Itu next beberapa bulan nggak ada kejadian apa-apa. Saya ada tuh pulang narik. Saya habis pulang narik tuh saya usahakan nggak pernah istirahat apa tidur. Mending ngopi atau olahraga. Saya langsung merapat pulang. Lah, setelah saya habis ngedrop dari Kelapa 2 Brimob, ngedrop di sana Kelapa 2 Depok, saya tuh arah pulang tuh. Arah pulang sampai stasiun Lenteng, saya istirahat. Kan sepi tuh, udah jam 12-an lah saya istirahat. Saya ngopi tuh di kopi yang kelilingan itu. Starling ya? Starling. Ngopi, istirahat. Terus waktu itu kan kereta itu kalau nggak salah jam 12 sudah habis ya. Di situ ada bapak-bapak sama anak muda. Nanya, "Pak, di sini kalau nyari taksi kemana ya?" Kita bilang gitu. "Loh, Bapak mau kemana?" "Saya mau ke arah Citayam." "Oh, Citayam, iya. Sama saya aja, saya juga taksi, tapi taksi online gitu." Taksi online itu berarti borongan. Ya kayak gitulah saya bilang gitu. Kalau ini offline. Iya, offline berarti. Kira-kira berapa Mas? Ya paling saya tanya Citayamnya mana? Citayamnya itu katanya masih masuk ke daerah Sasak apa-apa kayak gitu, dia bilang Sasak. Saya bandingannya jauh-jauh Citayam paling berapa kilo ya masuknya Sasak gitu. Saya ngomong tuh, "Berapa Mas ini?" "Kalau 200 masuk nggak Pak?" Saya bilang gitu. "Oh 200. Oh ya udah, oke gitu." Dia nggak nawar nggak apa langsung. Ya udah malam soalnya saya besok juga ada kegiatan lagi gitu. Oh ya udah saya anterin. Habis itu saya ngabisin kopi, saya tawarin, "Mau ngopi nggak Pak?" "Ya makasih." Terus bapaknya naik, sama yang muda itu juga naik, tapi yang muda di depan. Dari Lenteng Agung putar balik langsung ke arah Citayam. Dari Citayam masuk tuh, mulai tuh. Udah jam 12 lebih, sepi banget. Kanan kiri itu kebun-kebun ilalang-ilalang kayak gitu.
pohon bambu, ilalang masih sepi banget. Naik elak-elok gitu. Pak, nanti saya pulangnya juga lewat sini ya Mas. Saya cerita sama yang di depan. Iya, pulangnya lewat sini, hati-hati aja. Terus habis itu sama bapaknya juga, iya nanti lewat sini aman, insya Allah aman, yang penting lurus aja. Terus sambil jalan biar gak sepi ngobrol. Tadi saya itu dari Lenteng Agung, dari nyembuhin orang kayak gitu. Wah berarti bapak ini ya nyembuhin, ya saya alternatif, kayak dia bilang gitu, alternatif. Nyembuhin orang, katanya nyembuhin orang kerasukan apa-apa, dia alternatif bilangnya. Masa ngobrol-ngobrol, oh iya nih. Terus saya ponakannya kerja juga sama Abah, manggilnya sama Abah. Itu mungkin bisa dikatakan laki-laki yang muda ini asisten mungkin. Asistennya, ya. Yeah. Ini bapaknya orang pinter lah mungkin ya. Yeah. Dia alternatif menyembuhin orang kemasukan gitu. Habis itu masih jauh lagi, masih ke dalam. Sampai ke warga, waduh lumayan nih terang nih. Habis terang, pedesaan, saya masih masuk lagi. Tambah sepi. Dan itu rumahnya itu cuma satu bapak itu doang. Di daerah pas. Jadi Mentok, pertigaan Mentok itu rumahnya, ya parkiran sih agak masuk gitu. Itu rumahnya bapaknya itu doang. Terus perkampungannya ini mana? Ya agak ke belakang sana gitu. Iya. Ini kita itu pas mau masuk perkampungannya. Kayak gitu. Gapura lah ya gitu ya. Gapura. Terus bapaknya bilang, ya udah bayar. Ini 200, terima kasih ya, Dek. Ini. Terus Abah pesen kalau pulang nggak usah nengok-nengok. Jadi dia pesen tuh pulang tuh nggak usah tengok-tengok, langsung bablas pulang aja. Udah malam, dia bilang gitu. Ntar istilahnya orang rumah nunggu, udah langsung pulang aja gitu. Oh ya, habis itu apa yang ini kan, oh ya baik gitu. Habis itu dalam hati saya, nggak nengok-nengok, namanya driver sopir ya, nengok kanan kiri takut orang nyebrang atau apa gitu ya. Dalam hati saya kayak ngeyel kayak gitu. Ya saya iyain sambil, masa nggak boleh nengok gitu. Kan supir ya. Iya. Kan bawa mobil gitu. Terus ya udah saya pamitan. Biasanya kalau gelap tuh saya tuh nyalain musik agak kencang. Tutup musik agak kencang biar untuk menghibur. Terus di pulangnya itu, yang pertama itu lewat pemukiman yang tadi itu agak terang itu. Setelah kebun-kebun, pemukiman, habis pemukiman kebun lagi yang panjang itu. Habis itu ini yang setelah pemukiman warga ke sini kan tadi saya lewat, saya ingat saya itu kebun-kebun, ilalang, terus pohon bambu. Lah ini kok rame kayak pasar malam. Padahal jam 12 ke atas itu ya. Jadi rame kayak pasar malam, kayak orang pada suara-suara gitu. Saya musik kencang aja masih kedengeran. Ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Lah, terus musik-musik kayak gitu. Terus habis itu anak-anak pada lari-larian kayak gitu. Lah, pas kayak gitu tahu-tahu tuh bocah-bocah kecil-kecil itu pada larian tuh kayak mau nabrak saya. Lah, saya refleks. Saya ngerem, saya buka kaca. Ya namanya ini kan, maksudnya saya pengen ngasih tahu, hati-hati apa-apa gitu ya. Saya buka, saya nengok gini, hati-hati Dek, jangan main di jalan, saya bilang gitu. Dia cuman gini doang tuh, lirik gini doang tuh. Terus minggir ke sana. Habis itu kayak dia tuh kayak nggak terima gitu, saya tegur, jangan main di jalan gini. Masih gini terus gini. Terus masih ngeliatin terus. Saya juga ngeliatin. Maksudnya anak kecil tuh masih dikasih orang tua, dikasih tahu yang baik. Iya, malah ngeyel gitu ya. Iya, saya gitu. Padahal terus habis itu saya nengok kayak gini, udah sepi. Terus saya gas, masuk gigi, gas pertama itu selip. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Lah ini kenapa ini? Jadi deg-degan saya. Kok langsung sepi ya? Lah, ini tadi bocah banyak banget. Mana nih? Tambah deg-degan. Wah, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Wah, saya deg-degan. Saya tutup, matiin, tutup, kunci. Terus HP saya buat senter. Saya lari
pas ke pemukiman, saya minta tolong tuh nggak ada yang keluar. Maksudnya minta tolong dorongin atau gini selip. Saya kelihatan tuh kayak nanggok batu waktu sebelum saya tinggalin. Kayak nyepit gitu batunya. Maju nggak bisa. Akhirnya ke warga situ nggak ada yang nengok. Saya akhirnya kan otomatis lari lagi ke rumah Abah tadi. Oh iya. Jalan satu-satunya. Padahal di situ warga itu depan tuh ada kalau ya bangsa di depan 5, sini ada 6 lah warga kanan kiri. Saya minta tolong tuh nggak ada yang keluar sama sekali, nggak ada sautan. Akhirnya saya ke rumah Abah itu lari minta tolong. Habis itu saya minta tolong, assalamualaikum Bah, assalamualaikum. Ya gitu. Alhamdulillah ada suara, belum tidur berarti. Dia masih pakai sarung sama pakai. Ada apa? Bah, mobil saya mogok, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ngono. Lah emang kenapa gitu? Tadi tuh kayak ada anak kecil. Kan saya udah bilang, jangan tengok kanan kiri. Tinggal lurus saja, nggak mungkin ganggu kamu kecuali kamu ganggu mereka gitu. Lah, kok tahu gitu? Saya kan nggak ganggu, Mas. Tadi ada anak kecil, saya tegur. Udah, terus dia manggil itu kayak asistennya itu, ponakannya itu. Didit, saya lagi ada perlu. Biar diantar ponakan saya sampai ke jalan raya aja ya gitu. Dit minta tolong. Terus banyak tuh bilang apa gitu ya. Terus dia si asistennya tuh telepon ke pakai bahasa ceritain ke sana kayak pakai bahasa Sunda kayak gitu ke temennya. Kalau nggak salah saya ngerti ini, saya mau ke jalan raya, kamu tunggu saya di jalan raya ya. Saya mau ngantar orang, nanti dia minta suruh jemput pakai motor. Iya. Gitu. Biar dia pulang lagi gitu ya. Iya, biar dipulang lagi. Kan ngantar di saya. Oh yaudah, akhirnya dia udah nelpon temennya itu. Terus kita jalan sampai itu ngelewatin itu. Saya tadi minta tolong ke pemimpin sini. Di sini malah pada takut, ntar dikira begal atau apa gitu. Dikira ini, jadi orang mending istirahat gitu. Ya udah kita jalan. Akhirnya sampai di situ dia pakai senter gede itu. Waduh. Ternyata apa yang itu makam yang keselip ban saya itu tadi. Lah, kok masnya bisa sih sampai makam sini? Nggak tahu gitu. Padahal itu ternyata itu yang saya lewati itu dari jalan mobil biasa itu agak masuk kurang lebih ya 10 meteran saya keluar dari jalan raya, jalur itu. Kayak apa ya? Kayak lapangan bukan, tapi kayak tanah gersang kayak gitu. Tapi kayak kebun gitu. Ini makam warga. Jadi kalau warga sini itu kalau dimakamin itu jarang dimakamin tempat umum, soalnya mereka masih banyak tanah kosong, masih istilahnya punya kebun gitu ya. Ikut apa? Kalau ke makam biar gampang, biar deket, biar jaganya enak. Kayak makam gitu. Keluarga gitu loh. Makam keluarga bener. Ini makam gitu. Kok bisa, masnya kok bisa sampai sini? Dia bilang gitu. Nggak tahu tadi ada anak kecil. Udah biarin. Terus dia, ya udah gini aja. Persennya dinolin. Terus dia doa apa? Saya kurang ini paham. Dia cuman pegang kayak gitu doang. Udah mundurin bisa. Padahal dia cuman doa apa gitu dari depan tuh cuman dorong kayak gini doang bisa. Padahal tadi tuh dengan kekuatan mesin ya, mesinnya lebih kenceng ya. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Itu itu dia baca apa saya kurang paham. Dia langsung ngasih aba-aba mundur. Lah langsung bisa. Itu nggak diangkat Om sama dia? Nggak diangkat, cuman dia baca apa gitu diginiin doang. Dia terus habis itu tunggu dulu ya gitu kan. Dia benerin kayak apa namanya? Ngerapiin lagi. Saya itu ternyata dari pas di makamnya itu saya itu terus dia benerin lagi kayak gitu. Terus habis itu kayak ada kendi apa tapi udah lama dibenerin lagi gitu. Habis itu udah bener. Terus dia baca apa saya kurang tahu, dia kayak gini gitu terus dia masuk. Ya udah yuk kita jalan mundur. Jalannya yang sebelah sana ya, ini kebun masyarakat sini. Jadi ini kebun warga gitu. Jadi saya ke jalan rayanya sampai ke Nyungsep di situ itu kurang lebih 10 meteran. Dan dia bilang, untung Nyungsep ke situ. Itu ke sana dikit, itu turunan terus kayak apa ya, sungai kecil gitu loh. Untung nggak kebablasan. Kalau kebablasan mungkin maaf
gelimpang. Waduh, berarti kayak jurang ya? Ya semacam itulah jurang kecil. Jurang gitu. kecil ya. Iya. Waduh, untung masih ada syukur alhamdulillah nyungsep di situ gitu loh. Ya udah kita balik, yang penting itu tadi udah dirapiin gitu. Balik ke situ sampai jalan raya, temennya itu tadi udah nunggu di situ pakai motor. Terus saya bilang makasih ya. Akhirnya saya nggak tega tuh, uangnya saya yang tadi kasih 200, saya 100-nya. Sorry. 100-nya saya mau mau saya balikin. Ini ya, ini nggak usah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, udah rezeki masnya gitu. Kita juga dianterin balik juga terima kasih gitu. Ya udah gitu. Akhirnya saya pulang masih kepikiran, ya Allah, berarti apa yang dikatakan warga setempat kita harus ikutin, jangan ngeyel gitu. Mungkin buat teman-teman online sekalian kalau masuk ke pemukiman warga sekitar, apa yang diiniin ikutin gitu. Jangan iya aja ya, tapi nggak dijalani. Kadang kita nggak masuk akal. Masa kita nggak boleh nengok kanan kiri? Kita kan driver, kalau ada orang nyebrang apa-apa gitu. Iya benar. Tapi kan itu jam 12 ke atas, udah beda lah istilahnya gitu. Iya. Ya. Jadi saya sampai rumah itu masih kepikiran terus saya. Aduh, saya istighfar terus, ya Allah, ya Allah. Terus ada lagi tuh pengalaman saya itu tetangga, Mas, saya mau ke Bogor, mau ada acara, dia bilang gitu. Boleh nggak? Pakai aplikasi nggak gitu dia? Biar berapa dia? Ya sama tetangga juga nggak enak, saya bilang gitu. Bingung juga ngasih harganya ya? Iya, ya udah sesuai aplikasi aja harganya. Dia buka aplikasi, Mas ini ya dari rumah ke Bogor itu 180, dia bilang gitu, ke Bogor. Daerah IPB itu masih ke sana. Jadi kalau ke kiri IPB itu masih naik ke atas gitu. Ini alamatnya 190 kalau nggak salah ya. Saya lurusin 200 ya, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini pulang pergi, nanti nunggu sebentar gitu. Kalau jadi, dia bilang gitu. Tapi kalau nggak jadi cuman seangkatan aja ya, nanti kamu pulangnya cari penumpang sendiri. Oke, siap. Tapi ini ya, sebelum masuk tol kita jemput teman saya, dia bilang gitu. Teman saya itu namanya Eko. Waduh, ada acara apa nih? Saya bilang gitu. Iya nih, ada acara keluarga. Kan dia belum lama itu istrinya itu meninggal. Udah 7 harian lah. Makanya dia berani keluar. Udah terus kita dipercaya cerita. Istrinya sakit apa, Mas? Gak tahu tuh apa namanya. Mungkin udah garisnya gitu, meninggal gitu. Berarti ini mau ke keluarga. Iya, acara keluarga gitu. Ya udah tuh Mas Eko naik Grab, terus sebelum masuk tol temennya di omongan itu temennya, jadi kok fake nih ya gitu. Loh, jadi dong gitu. Udah 7 hari ini gitu. Nah, ternyata usut punya usut di perjalanan itu namanya sopir ya, dengerin ya. Dia itu ternyata Eko itu mau nikah lagi. Mau nikah lagi. Padahal baru 7 hari. 7 hari ya. Iya. Kembang di kuburan juga belum kering. Belum kering ya. Mau nikah lagi. Jadi kok gitu. Ya jadi temannya ngobrol. Saya dengerin aja. Terus Eko sambil gesek gini, tetangga saya ini. Gak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya mau gimana lah. Itu urusan pribadi kan. Maksudnya. Terus habis itu sampai tempatnya itu, jalannya itu, tanjakannya itu nggak begitu tinggi. Tahu-tahu itu mobil berhenti. Terus temannya Eko itu, kok kenapa ini, Mas, mobilnya kenapa, Mas? Bensin habis? Enggak, itu ini mau bensin setengah. Tadi saya isi full, ini setengah. Habis itu nggak lama. Kan itu tempatnya agak sepi ya. Dan itu siang hari juga. Itu tahu-tahu itu istrinya Eko ini. Iya. Yang meninggal itu
itu tuh kayak nyebrang lewat gitu. Oke. Nah, itu yang temennya itu saya tadinya nggak ngeh. Saya kan fokus ke mesin ya. Yang ini nih Eko bilang, wah kalau kayak gini nih seangkatan aja nih, gitu, nggak usah bolak-balik. Tapi nggak apa-apa sih, seangkatan aja ya. Ntar saya nginep di sini nih, paling Eko temennya Mas Eko ini naik pulang gitu kereta ya? Oh, pulang, iya. saya yang di sini gitu. Habis itu temannya itu, kok kayak mirip kayak gitu doang, kok kayak mirip. Jadi dia itu udah 2 kali mondar-mandir sini loh gitu. Oke. Jadi namanya Mbak Nian yang meninggal itu. Iya. Mondar-mandir gitu kata yang itu. Saya kan fokus ke ini. Langsung saya itu turun aja. Apaan sih Mas? Itu sumpah tadi ada itu Mbak gitu. Mirip ininya Eko, sumpah mirip. Mirip istrinya Eko gitu ya. Terus habis itu saya bilang, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas saya turun, itu kan tanjakannya nggak begitu nih. Saya cari batu, ganjel, saya cari ini. Tahu-tahu itu apa namanya, sliver gitu. Tapi saya nggak lihat mukanya ya, cuma lihat face-nya dari belakang itu memang bener-bener mirip kayak istrinya Mas Eko. Mas Ekonya itu tadi, tahu-tahu tuh nangis di mobil saya. Nangis sekencang-kencangnya. Lah, ini kenapa ini? Katanya mau seneng married kok malah nangis gitu. Akhirnya, lah ini kenapa tadi memang ada kayak sliver kayak gitu. Ada orang yang lewat gitu ya. Tapi dari belakang face-nya itu kayak almarhum istrinya ini. Terus habis itu kayak lewat gitu doang. Padahal siang-siang loh. Habis itu saya saya benerin lagi. Kenapa ini, apa panas ya? Habis itu saya masuk lagi, jeng gitu, nyala lagi. Habis itu Eko bilang, Leslie, saya nggak jadi ini dah, ntar saya telepon aja dah. Saya balik aja yuk, balik. Dia ngajak balik. Terus saya masih deg-degan di perjalanan itu. Terus yang temannya itu, serius kok tadi itu kayak istri kamu kok? Iya kayaknya berarti saya nggak boleh married ini, nggak boleh nikah lagi gitu. Terus habis itu sampai pulang ke rumahnya, dia di perjalanan telepon sih sama yang bersangkutan ini. Mohon maaf nih kita trouble, jadi nggak jadi datang ke sana kita cancel dulu aja. Terus dia dimarah-marahi, gimana sih ini udah pada datang semua, kamu bikin malu bla 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 gitu. Udah ntar aja saya ceritain gitu. Sampai pulang ke rumahnya, kan rumah saya sama Mas Eko itu nggak begitu jauh. Jadi sampai rumah itu di depannya itu kayak buat cucian itu jemuran itu banyak pakaian dari istrinya, pokoknya kayak bahan-bahan punya istrinya gitu. Dia lebih takut lagi. Akhirnya dia itu istilahnya minta tolong ke teman yang tahu, dia harus ngapain kayak gitu. Ya mending kayak gitu aja Mas, konsultasi apalagi kayak gini kan istilahnya belum kering gitu, mau ini lagi gitu. Ya udah yang terbaik. Peribahasanya tanah makamnya masih pada basah itu, ya kan, belum lewat seminggu malah. Ya. Habis itu, ya udah Mas, saya tinggal narik lagi aja ya. Dia bayar saya pulang pergi tuh. Saya tinggal narik lagi aja. Masih itu urusan keluarga dia lah ya. Yang bikin itu kan kita mau tanjakan itu nggak ini, ya itu mati itu. Tapi kata temannya Mas Eko, ada cewek mondar-mandir itu menyerupai almarhum istrinya. Iya. Gitu. Terus masih ada lagi nih. Banyak juga Om ya. Enggak apa-apa Om. Karena kan ini kan emang dari tahun 2017 ya. 2017. Sampai sekarang masih Om. Masih ini. Ini tadi juga saya baru pulang ke Grab nih. Kebetulan pas tanggalnya kan genap. Jadi saya kalau kebetulan pas tanggalnya saya gibas sampai habis. Bener. Jadi kalau pas ganjil saya mainnya pinggiran. Iya. Nyari aman ya Om. Nyari aman biar gak ketilang. Lumayan 3,5. Curhat. Terus ada pengalaman lagi tuh. Pengalaman saya itu nganter penumpang itu agak jauh. Penumpang agak jauh itu saya di daerah Cilegon. Cilegon. Dari Banten Om ya? Iya, daerah Banten Cilegon. Penumpang itu saya ngikutin
ini aja map sesuai dia pesanan dia, agak masuk itu. Habis itu sampai perjalanan biasa-biasa aja kita ngobrol. Terus habis itu sampai ke dia itu dia bercandaan, bang klakson kayak gitu. Saya kira kalau di Jakarta kebanyakan klakson tuh kayak mau nantang gitu menurut saya. Nggak apa-apa. Nggak. Terus habis itu saya baru ingat, oh iya ya saya ngikutin daerah sini ya. Paling saya ngelakson nih kayak nggak niat kayak gitu. Kayak nggak niat. Tapi benar. Pas tikungan kayak gitu, itu tahu-tahu itu kayak sliver kayak orang mau nyebrang gitu. Saya langsung banting setir itu. Tuh kan? Bener kan? Nggak konsentrasi suruh klakson. Terus habis itu mobil saya akhirnya nyelip ke selokan gitu. Kita cuma berdua sama penumpangnya itu kan nggak mungkin ini, aduh minta pertolongan siapa ini. Makanya bang, kalau di sini sering klakson gitu. Iya. Waduh, gimana itu? Terus habis itu untung ada orang lewat tuh, kita minta tolong mobil pickup. Kita tarik itu sampai mutusin itu tali, nggak kuat. Terus akhirnya yang pickup itu kan kenal yang penumpang itu. Kalau kita tinggalin taksi online ini kasihan. Ya udah kita ini. Terus akhirnya yang pickup itu telepon ke temennya, minta tolong bawain tambang tali, sekalian minta tolong orang sekitar situ gitu. Oh tadi ini ada yang lewat gitu. Makanya kalau ini permisi gitu. Kan ditanya ini kenapa gitu. Awal mulanya kejadiannya gitu ya. Tahu-tahu kayak ada nyebrang. Terus yang tadi yang baru datang sama bawa tali itu ngomong sama yang penumpangnya, iya ini tadi kayaknya masnya ini nggak begitu istilahnya izin apa-apa harus klakson. Saya bilang suruh klakson, dia kayak gak niat kayak gitu. Saya alasannya kurang kenceng nih klaksonnya, saya jelek gitu. Iya makanya kalau di sini ini sering klakson, makanya sering sliver saya langsung banting itu sampai tali yang tadi putus, akhirnya yang datang itu sambil didoain apa saya kurang paham juga, doain dinaikin sambil itu kan yang pickup itu juga slip juga, dia nggak ada muatannya, jadi ada yang naik di situ, terus akhirnya alhamdulillahnya bisa, bisa. Cuma gara-gara nggak klakson aja. Klakson. Jadi memang udah berapa kali nih saya peringatan dan peringatan buat teman-teman taksi online, mungkin kalau suruh pas tikungan jembatan apa klakson lah gitu. Buat kita itu kayak permisi kayak gitu. Karena kan orang yang penumpang itu lebih tahu daerah situ Om ya. Iya, karena orang itu orang asli ya. Iya benar. Nah, terus pulang dari situ itu saya tuh pengennya dapat arah Jakarta ini gitu ya. Pulang dari situ saya tuh cari aktifin terus arah, kan kalau di taksi online saya itu ada tujuan. Bisa setel tujuan. Tujuan ke Jakarta kayak gitu. Saya setel tujuan ke Jakarta nih biar ada penumpang. Sampai ke situ nggak dapat ke tol. Mau masuk tol, ya belum rezeki ya, saya mati ini. Sampai masuk tol Cilegon Timur kalau nggak salah, itu Cilegon Timur, saya masuk di pinggir tol tuh kayak bawa tas. Wah, jangan-jangan mau ke Jakarta ini. Bawa tas gitu. Saya minggir tuh. Bu, mau kemana ke Jakarta? Saya bilang gitu. Dia cuma manggut doang. Wah, kalau mau ke Jakarta bareng. Terus kita manggut gitu doang. Terus habis itu, terus ayo kalau mau bareng, ibu-ibu. Habis itu dia naik. Habis naik, kita dia diem aja sampai perjalanan. Terus akhirnya saya kebelit mau pipis ke rest area. Nggak jauh dari situ rest area. Saya minggir tuh ke rest area. Terus ada security biasanya yang markirin kayak gitu. Pak, toilet untuk mobil kecil sebelah mana gitu? Sebelah sana deh. Kosong aja nih, habis ngedrop. Loh, kok kosong Pak? Saya nengok.
Masya Allah, udah nggak ada. Padahal tadi itu kita ngobrol. Iya. Omnya yang ngobrol ya, tapi walaupun ibu-ibunya nggak cuma ngaku kamu doang gitu ya. Waduh, saya deg-degan nih, tapi saya walam lah, masih ya mungkin ini mungkin yang terbaik udah sampai sini aja gitu ya. Harus gitu. Terus nggak lama saya ke rest area itu, saya penasaran tuh, katanya security, Pak, tadi bener nggak ada yang lompat apa-apa? Enggak, emang bawa siapa gitu? Tadi saya ibu-ibu, Pak. Wah, jangan-jangan kayak yang sopir truk kemarin. Emang kenapa? Iya, kemarin sopir truk itu malam-malam nebengin cewek ibu-ibu mau godain. Akhirnya truknya itu oleng, digodain, katanya digodain, truknya oleng, dan ternyata iseng. Saya bilang saya masih bersyukur, alhamdulillah. Saya jarang iseng nih, coba kalau iseng malah kenapa-napa ini. Belum lama itu lihat tuh yang sebelah kanan ambles itu belum lama truk yang itu yang godain ibu-ibu itu ya. Untung situ nggak iseng, nggak godain. Coba itu sopir truk kemarin dapat itu ibu-ibu itu naikin mau iseng. Kalau yang tol Jakarta Merak itu tengahnya itu nggak ada pembatasnya. Cuman kayak gini doang nih, kayak ada talinya doang kecil gitu. Dia blusuk kayak gitu, blusuk. Di tengahnya kalau di Jakarta kan ada separatornya tuh gitu. Kalau arah Merak kayak gitu dia blusuk. Terus saya ngomong ke Bapak security, Pak, tadi bener Pak? Ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa. Karena kalau jahil iseng kayak gitu, yang penting kamu berarti bener-bener cari duit gitu, nggak iseng. Nggak jahil ya? Nggak jahil lah. Ya udah, saya balik tuh. Oke, mungkin itu aja kali Om ya. Thank you banget Om sekali lagi nih udah mau datang dan mau berbagi kisah horornya ketika menjadi taksi online ya. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Om Muklis nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.